Sebagai konsekuensi dari adanya efek negatif byproduct dari sistem semacam itu, pilkada secara langsung juga tidak serta-merta melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Memang yang terpilih tetaplah yang terbaik, namun maknanya bukan developmental leaders, melainkan terbaik karena kemampuannya di dalam membiayai proses-proses politik yang berbiaya sangat tinggi itu. Maka dalam konteks ini, pilkada secara langsung juga telah melahirkan atau memperkuat oligarki di daerah. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Apa kabar puan dan tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, pada kesempatan ini kita akan bicara sedikit tentang pemilu. Kita akan membahas usulan anggaran pemilu untuk tahun 2024 itu ada sekitar 86 triliun yang dalam hal ini dikritik oleh Mendagri Tito Karnavian. Sebagaimana dikabarkan oleh Radal Aktual tanggal 17 September 2021, diberitakan bahwa Komisi Pemilihan Umum diminta Mendagri untuk meninjau ulang usulan anggaran pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 senilai 86 triliun rupiah. Anggaran tersebut dipandang terlalu tinggi mengingat saat ini Indonesia masih bergelut dengan pandemi COVID-19. Permintaan itu disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan pada tanggal 16 September 2021. Tito Karnavian mengatakan, meskipun dari aspek kesehatan, kasus COVID-19 sudah terlihat mulai melandai, namun Indonesia masih membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Puan dan tuan, sense of crisis memang harus dimiliki oleh seluruh warga negara dan pejabat negara di negeri ini. Negeri ini akan semakin terpuruk jika warga negara dan pejabat negara tidak mempunyai kepekaan terhadap kondisi Indonesia yang kini sedang dilanda krisis COVID-19. Pemilu di negara demokrasi memang mutlak harus diselenggarakan untuk pengisian jabatan-jabatan dan keanggotaan lembaga negara, khususnya eksekutif dan legislatif. Yang utama mestinya anggota DPR dan DPRD. Terkait dengan pemilu dalam rangka pemilihan presiden dan kepala daerah, sebenarnya kita bisa sangat menghemat jika dilaksanakan secara tidak langsung. Artinya presiden dipilih oleh MPR seperti dulu sebelum presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tidak harus dipilih secara langsung. Menurut Kacung Marijan, sebagaimana dimuat dalam jawapos.com tanggal 15 November 2019, pilkada secara langsung memang memungkinkan munculnya developmental leaders, pemimpin kreatif inovatif di tingkat daerah untuk melakukan terobosan-terobosan bagi percepatan pembangunan di daerahnya. Tidak sedikit dari kepala daerah yang banyak meraih penghargaan merupakan para developmental leaders di daerah masing-masing. Meskipun demikian, saudara sekalian, pilkada langsung juga tidak lepas dari kritik. Dari sisi proses, pilkada secara langsung melahirkan biaya politik yang sangat tinggi. Biaya itu tidak hanya terkait dengan proses kampanye, tetapi juga terkait dengan proses-proses lain seperti biaya membeli dalam tanda kutip membeli perahu yang akan mengantarkan calon dan biaya pembelian dalam tanda kutip
suara, ya, pembelian suara kepada sebagian pemilih. Yang terakhir itu melahirkan slogan populer NPWB, nomor piro wani piro. Ini menurut Kacung Marijan. Sebagai konsekuensi dari adanya efek negatif byproduct dari sistem semacam itu, pilkada secara langsung juga tidak serta-merta melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Memang yang terpilih tetaplah yang terbaik, namun maknanya bukan developmental leaders, melainkan terbaik karena kemampuannya di dalam membiayai proses-proses politik yang berbiaya sangat tinggi itu. Maka dalam konteks ini, pilkada secara langsung juga telah melahirkan atau memperkuat oligarki di daerah. Banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK atau bermasalah secara hukum itu tidak lepas dari adanya proses-proses buruk semacam itu. Para kepala daerah itu berusaha untuk menutup biaya yang dikeluarkan melalui praktek-praktek buruk di dalam tata kelola pemerintahan yang mereka pimpin. Yang lebih parah lagi, ada keinginan untuk memperoleh yang lebih untuk memupuk kekayaan pribadi di luar praktek yang legal, misalnya melalui korupsi. Berangkat dari adanya sisi buruk dari pilkada secara langsung seperti ini, saudara sekalian, belakangan terdapat keinginan untuk meninjau ulang. Pilkada secara langsung akan dikembalikan ke cara semula, yaitu dipilih oleh DPRD. Baik di tingkat provinsi, berarti untuk memilih gubernur, atau di tingkat kabupaten kota, berarti untuk memilih bupati ataupun wali kota. Saudara sekalian, secara politik bisa saja pilkada dikembalikan ke sistem semula sepanjang DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi undang-undang yang mengatur tentang pilkada dan mengembalikan ke sistem semula. Sebenarnya sudah bisa diselesaikan dengan cara ini. Tapi apakah itu merupakan cara yang terbaik? Apakah bupati, wali kota bisa dipilih kembali oleh DPRD? Mengingat kedekatannya dengan rakyat, bupati atau wali kota sebaiknya tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini juga sebuah pilihan. Namun, dalam kasus tertentu bisa saja dilakukan yang lain. Misalnya dengan pertimbangan keistimewaan atau kasus khusus bisa saja itu disimpangi. Misalnya saja berdasarkan semacam referendum di daerah masing-masing. Ketika rakyat di daerah tersebut menghendaki pemilihan bupati atau wali kota, itu dilakukan oleh DPRD. Nah, dalam hal ini pemilihan tidak secara langsung bisa dilakukan, atau bupati bahkan sampai gubernur itu bisa dilakukan pemilihan melalui DPRD. Bagaimana dengan pemilihan presiden? Memang ada kendala yang bisa dikatakan kendala yuridis ya untuk pemilihan presiden oleh MPR, mengingat ketentuan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Namun, saudara sekalian, untuk pemilihan kepala daerah itu dapat dilakukan secara tidak langsung. Jadi dapat dipilih oleh DPRD karena hal ini mengingat secara yuridis formal di Undang-Undang Dasar 45 juga tidak disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, hanya disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Nah, apa makna demokratis? Tentu tidak bisa dimaknai hanya melalui pemilihan secara langsung. Jadi bisa juga dimaknai misalnya kita sesuai dengan Pancasila. Sila yang keempat dapat menjadi landasan bahwa kita memiliki sistem demokrasi secara perwakilan. Jadi termasuk dalam hal penentuan kebijakan dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan presiden dan juga kepala daerah secara tidak langsung mestinya menjadi trademark demokrasi Pancasila. Tapi ya begitulah saudara sekalian, oleh karena kita tidak punya blueprint demokrasi Pancasila itu seperti apa, maka konstitusi kita pun ikut terombang-ambing mengikuti arah angin pragmatisme politik dunia, yaitu demokrasi liberal.
kita tidak punya karakter sebagai bangsa yang memiliki ideologi Pancasila. Lalu kita bisa bertanya kan, apa bedanya demokrasi kita dengan demokrasi liberal? Bahkan kita lebih liberal dari negara liberal atau negara yang mengikuti demokrasi liberal. Pilih mana? Pilkada langsung atau pilkada tidak langsung? Perlukah masing-masing daerah menentukan mana yang paling tepat melalui referendum di daerah? Ataukah kita juga bisa usulkan bahwa semua kepala daerah provinsi kecuali daerah istimewa ditunjuk langsung oleh presiden dan kepala daerah di kabupaten atau kota ditunjuk oleh gubernur? Nah, gimana? Makin memusingkan kan? Tapi tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.